Dari tahun 2019 hingga tahun 2020, sebanyak 700 pekerja migran Indonesia pulang ke tanah air dalam keadaan meninggal. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan, sebagian besar pekerja migran meninggal akibat kekerasan dilakukan majikan di negara penempatannya. Data ini kemudian menunjukkan bahwasannya perlindungan bagi pekerja migran Indonesia hingga kini masih amat lemah. Salah satu contoh konkret lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia adalah kasus yang menimpa PMI berinisial MH di Kuala Lumpur tahun 2020 lalu. Dilansir dari BBC News, MH, wanita 26 tahun yang telah bekerja selama 9 bulan sebagai pembantu rumah tangga, disiksa secara keji oleh majikannya. Bentuk kekerasan yang ia terima antara lain sayatan-sayatan pisau, luka bekas tongkat rotan, gunting, serta luka bakar. Meskipun kekerasan yang dialami oleh MH merupakan kasus yang berat, nyatanya proses penegakan hukum dari kasus ini belum juga diusut hingga tuntas. Hal ini menggambarkan rendahnya perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, di mana pemerintah masih belum mampu untuk mengakomodir perlindungan bagi pekerja, baik dalam bentuk pengawasan maupun penegakan hukumnya. Pendapat senada dikemukakan oleh Willy Aditya sebagai anggota DPR yang menyatakan bahwa pemerintah masih belum mampu melakukan pengawasan dan perlindungan secara komprehensif bagi pekerja migran. BP2MI memang hadir sebagai badan yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tetapi walaupun begitu, permasalahan-permasalahan yang dialami oleh pekerja migran, baik dalam hal kekerasan maupun mengenai seputar hak-hak tenaga kerja, masih banyak terjadi. Berdasarkan data dari BP2MI, laporan banyaknya aduan terhadap tindak kekerasan dari majikan terhadap pekerja migran dalam periode tahun 2018 sampai dengan 2020 ada sebanyak 84 aduan. Itu pun belum termasuk kasus yang tidak dilaporkan atau tidak diadukan ke BP2MI. Selain itu, sepanjang tahun 2020 telah terdapat 1.799 kasus pengaduan yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia kepada Krisis Center BP2MI. Hal ini menunjukkan adanya urgensi perlindungan hukum yang memadai bagi pekerja migran Indonesia, yang mana merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia. Berdasarkan uraian-uraian masalah yang masih banyak dialami oleh pekerja migran tersebut, maka dari itu, melalui kampanye sosial ini akan disampaikan beberapa hal yang kiranya penting dalam hal meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja migran. Lalu terkait bagaimana kondisi yang layak bagi pekerja migran diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai bentuk perlindungan hukum dari negara. Pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh pekerja migran, yaitu Kemudian, terkait dengan masalah selanjutnya tentang pentingnya penerapan kebijakan serta program pengelolaan migrasi tenaga kerja untuk komprehensif, sebetulnya kebijakan tersebut sudah dibuat dan sudah ada. Salah satu contohnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI Pasal 1 Ayat 1 dan 2 dan Pasal 1 Ayat 5 yang berisi tentang perlindungan PMI. Meskipun sebenarnya sudah diatur dalam buku yang tadi sudah saya jelaskan, tentu saja kebijakan UU tersebut kurang penekanan dan juga kurang penerapan bagi para pekerja migran. Contohnya adalah kasus yang dialami pekerja migran yang saya lihat dari detik.com. Banyak kasus para pekerja yang mendapatkan perlakuan kurang mengenakan oleh majikannya, mulai dari eksploitasi pekerja migran di Hong Kong, Singapura, dan Taiwan, pekerja migran yang kabur dan upah yang sangat minim, bahkan ada yang sama sekali tidak digaji, dan masih banyak lagi. Lalu, apakah kita sebagai masyarakat biasa dapat membantu mereka? Jawabannya pasti iya. Pertama-tama, kita harus lebih peka terhadap kondisi PMI. Cara mudahnya adalah jika menemukan suatu berita di media sosial atau surat kabar yang memberitakan tentang PMI kita yang sedang menghadapi kemalangan, sehingga berujung pada ketidakpastian hukum, maka kita langsung bisa melapor misalkan kepada BP2MI agar segera ditindaklanjuti. Atau juga bisa dengan kita mengirimkan sembako atau bahan makanan atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Tidak hanya kita sebagai masyarakat, pemerintahnya sendiri pun harus benar-benar tegas dan memberikan peringatan lebih keras lagi kepada negara yang memperlakukan
meski taringan semena-mena. Selain itu juga, kurangnya hak kewarganegaraan dan kegagalan negara untuk melindungi pekerja migran dari pelanggaran hak merupakan dasar dari sebagian besar masalah yang dihadapi oleh pekerja migran. Tekad pemerintah dan DPR untuk melindungi buruh migran masih dapat dikatakan lemah. Bisa kita lihat dari political will negara dalam perlindungan buruh migran terlihat dengan lambatnya pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia. Sebaiknya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini harus lebih cepat direvisi untuk mengurangi terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak terhadap buruh migran Indonesia di luar negeri. Revisi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ini diharapkan dapat lebih tegas dalam melindungi tenaga kerja Indonesia dengan mengakomodasikan segala aspek perkembangan permasalahan sosial tenaga kerja Indonesia agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tenaga kerja Indonesia ini dapat dihindari. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya penambahan pengaturan mengenai peran terendah pemerintah dalam proses rekrutmen, pengawasan tempat penampungan, penyediaan tempat atau balai pendidikan dan pelatihan, atau penempatan biaya keberangkatan karena hal tersebut rentan terhadap terjadinya tindak pidana penipuan atau penggelapan, eksploitasi, dan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu pula, menurut kelompok kami, pemerintah dinilai perlu untuk menerapkan kebijakan preventif dalam rangka melindungi pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Salah satunya adalah dengan perwujudan program Desa Migran Produktif, di mana pada nantinya setiap pekerja migran Indonesia yang berada di setiap desa di seluruh negara Indonesia akan dilatih secara intensif dan kemudian didaftar dan diproses lebih lanjut untuk dapat bekerja secara legal di luar negeri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal ke luar negeri dan juga sebagai langkah untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia terhadap para pekerja migran Indonesia tersebut. Selain itu pula, pemerintah melalui BP2MI dan juga satuan pengamanan atau aparat keamanan seperti kepolisian dapat membentuk satuan petugas pengamanan yang bertujuan untuk memberantas sindikat-sindikat dan juga mafia pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal tersebut, dengan tujuan agar pada nantinya setiap pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat diberikan perlindungan hukum yang pasti dan juga kuat agar nanti setiap hak yang dimiliki oleh para pekerja migran Indonesia tersebut dapat dilindungi. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, pemerintah perlu untuk lebih menggencarkan dan lebih memasifkan setiap upaya preventif dengan tujuan agar pada nantinya ketika para pekerja migran Indonesia bekerja di luar negeri, pemerintah akan siap dengan segala resiko dan kemungkinannya dan setiap memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pekerja migran tersebut. Melihat persoalan-persoalan yang kompleks, diharapkan bahwa solusi-solusi yang telah dijabarkan kiranya dapat meminimalisir keadaan yang tidak diinginkan bagi pekerja migran Indonesia dan meningkatkan perlindungan bagi mereka. Seperti yang kita ketahui, apapun pekerjaan kita selalu berada di bawah perlindungan dua prinsip inti, yaitu semua pekerja diperlakukan sama dan tanpa diskriminasi, dan juga semua pekerja menikmati perlindungan hukum. Jadi kita semua memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum dan diperlakukan dengan rasa hormat yang sama. Pekerja migran juga berhak untuk memiliki akses komplit untuk dokumen identitas pribadi mereka sendiri dan sama halnya juga dengan surat kependudukan. Begitu pula juga dengan kebebasan bertindak, upaya yang dibayar secara teratur dan langsung, menjaga budaya pekerja migran dan melindunginya, community gatherings, kondisi kerja yang aman dan layak, dan yang terpenting adalah mereka harus mendapatkan hak untuk melakukan upaya hukum. Saat kita bersatu sebagai organisasi, komunitas lembaga bantuan hukum, dan bergabung dalam organisasi serikat pekerja. Lebih baik lagi jika ada orang-orang yang peduli untuk menyerukan regulasi yang lebih baik lagi dari industri yang eksploitatif, membantu migran menggunakan hak-hak mereka, dan meningkatkan kondisi kerja untuk masyarakat yang mau peduli. Mari sama-sama supaya lebih sadar hukum. Jika ada keluarga atau kerabat yang ternyata dianiaya oleh majikannya, segera adukan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang disingkat dengan BP2MI. Sebelumnya, badan ini bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang disingkat dengan BNP2TKI, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.